Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Straw Dogs yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke rumah masa kecil istrinya. Di kota itu mereka bertemu dengan teman-teman semasa kecil istrinya. David sang suami pun mulai berteman dengan mereka. Namun ada beberapa hal yang akhirnya membuat David tidak nyaman dengan kebiasaan warga di kota itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari film ini? Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan hamparan hutan yang sangat luas, kemudian terdapat sekelompok laki-laki yang sedang berburu di hutan itu. Kemudian berlanjut dengan adegan sepasang suami istri yang bernama David dan Amy sedang berkendara menuju rumah semasa kecil sang istri. Saat sudah sampai di kota kelahiran Amy, mereka pun berhenti terlebih dahulu di sebuah bar di kota itu untuk makan malam. Ketika mereka sedang makan sambil berbincang, Amy dihampiri oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah temannya yang bernama Charlie. Ia menyapa Amy, lalu Amy memperkenalkan suaminya kepada temannya itu. Setelahnya mereka pun saling membicarakan pekerjaan masing-masing. Amy memberitahukan kepada Charlie jika suaminya ini adalah seorang penulis. Saat mereka berbincang, pelayan di bar itu menghampiri mereka dengan membawakan bil yang harus Amy dan suaminya bayar. Kemudian David pun langsung beranjak dari tempat duduknya untuk membeli sebuah minuman sambil membayar bilnya. Setelah David pergi, Charlie pun duduk di sebelah Amy membicarakan tentang ayahnya saat dahulu. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Charlie merapihkan rambut Amy dan David pun melihat itu dari tempat memesannya minuman sambil merasakan adanya kecemburuan. Kemudian saat semua pengunjung bar sedang melaksanakan aktivitas, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Jeremy sambil membawa anjing peliharaannya ingin masuk ke dalam bar tersebut, tetapi langsung dilarang oleh pemilik bar itu. Setelah itu pelatih olahraga rugby di kota itu cekcok dengan pemilik bar dan dipisahkan oleh Charlie. Hingga akhirnya David dan Amy memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka akan pulang, mobil mereka dinaiki oleh Jeremy dan anjingnya. David yang melihat kejadian itu berteriak kepadanya untuk keluar dari mobil miliknya. Amy yang mendengar teriakan suaminya itu langsung berbicara baik-baik dengan Jeremy untuk keluar dari mobilnya. Selanjutnya ketika perjalanan pulang, David yang cemburu terhadap istrinya itu menanyakan kembali mengenai Charlie. Ia bercerita jika saat di bar ia melihat foto istrinya bersama Charlie. Amy pun menjelaskan jika ia dulu pernah memiliki hubungan dengan Charlie, namun itu hanya masa lalu. Singkat cerita, sesampainya di rumah masa kecil Amy, mereka pun membereskan semua barang yang mereka bawa dari mobil box. Saat memasuki rumah, David melihat sekeliling rumah itu dan melihat ruang kerja yang dulu digunakan oleh ayah mertuanya itu. Amy pun menghampiri suaminya sambil memperhatikan barang-barang ayahnya dahulu. Kemudian Amy pun duduk di salah satu kursi yang ayahnya biasa duduki. Lalu mereka dikejutkan oleh kucing putih yang bernama Fluty tiba-tiba loncat ke pangkuan Amy. Kemudian pada keesokan harinya, David dibangunkan dengan suara musik yang cukup kencang dari luar rumahnya. David pun langsung membuka jendela kamar dan melihat Charlie beserta teman-temannya sedang mengerjakan atap garasi rumahnya. Setelah itu ia pun menghampiri Charlie untuk memberitahukan jika besok Charlie dan teman-temannya untuk bekerja saat siang hari saja, agar ia dan istrinya tidak terganggu tidurnya. Charlie pun menyetujui permintaan David dan ia pun langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian salah satu teman Charlie yang bernama Beck masuk ke dalam rumah David untuk mengambil minuman yang berada di kulkas. Mereka pun berbincang mengenai apa yang sedang dikerjakan David itu. Saat mereka sedang berbincang, Amy pun datang dan langsung disapa dengan ramah oleh Beck. Setelah Beck pergi, David menyampaikan ketidaknyamanan perilaku Beck
yang sembarangan masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Amy pun menjawab jika ia harus menyampaikan apa yang suaminya inginkan itu kepada orang yang bersangkutan secara langsung, bukan kepada dirinya. Kemudian David pun langsung berbicara kepada Charlie apa yang ia utarakan kepada istrinya tadi. Charlie yang mendengar ucapan David pun langsung memahami dan menyetujui apa yang David utarakan. Ketika Charlie bersama teman-temannya hendak pulang, ia mengajak David untuk berburu. Namun David menolaknya karena ia harus menulis. Adegan selanjutnya saat di bar, ketika para lelaki sedang bermain biliar, ternyata mereka bergosip tentang Amy dan suaminya. Sedangkan di sisi lain, sepasang suami istri itu sedang bermain catur di kamar. Saat sedang bermain catur, David melihat kecantikan istrinya itu dan memintanya untuk berbaring. David yang terbawa suasana pun akhirnya melakukan hal yang ia inginkan bersama istrinya itu. Selanjutnya adegan pun berpindah kembali ke suasana bar, memperlihatkan pelatih sedang berbicara dengan orang yang ada di situ, sedang membicarakan tentang Daniel dan adiknya yang bernama Jeremy. Ia menceritakan jika Jeremy itu sering bermain dengan banyak wanita di kota tersebut. Kemudian ia pun menghampiri Daniel dan memberi peringatan untuk adiknya jangan mendekati anak perempuan yang bernama Janice. Lalu pada keesokan harinya saat Charlie bersama teman-temannya datang kembali ke rumah Amy, mereka melihat Amy yang sedang jogging. Mereka pun sengaja melambatkan laju mobilnya untuk memperhatikan bokong Amy yang sedang jogging itu. Amy tidak mendengar suara mobil itu dikarenakan ia menggunakan headset. Hingga akhirnya Charlie dan teman-temannya itu mengklakson Amy. Sesampainya di rumah Amy, mereka pun langsung bekerja kembali hingga saat Amy selesai jogging dan kembali ke rumahnya, ia diperhatikan oleh Charlie dan teman-temannya itu. Kemudian ketika Amy telah masuk ke dalam rumah, ia pun berdiskusi mengenai kota kelahirannya itu dengan si David. Lalu David menjelaskan mengenai ritual di Cina yang dimana ada anjing yang terbuat dari jermi digunakan untuk persembahan kepada dewa. Ia pun berkata jika anjing itu dilakukan dengan hormat saat masih digunakan. Namun saat anjing itu tidak diperlukan, maka anjing itu akan dicampakkan. Kemudian David juga membandingkan dengan apa yang ada di kota tersebut. Amy pun merasa tersinggung dan mengalihkan pembicaraan. Ia kemudian bilang kepada David jika ia merasa dilecehkan oleh para lelaki yang sedang bekerja di rumahnya itu karena mereka memperhatikan tubuhnya saat ia sedang jogging. David pun langsung menenangkan istrinya dan memberikan solusi kepada istrinya agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Ia meminta istrinya itu untuk menggunakan pakaian yang lebih sopan. Namun Amy tidak menyetujuinya. Ia berkata jika ia berpenampilan seperti saat ini hanya untuk menyenangkan suaminya. Namun David malah berkata jika ia tidak membutuhkan hal itu. Amy pun yang mendengar jawaban suaminya itu pun merasa kesal dan langsung pergi ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, ia malah membuka jendela kamar mandinya dan memamerkan tubuhnya kepada laki-laki yang sedang bekerja di rumahnya itu. Jelas mereka yang sedang bekerja dan melihat kejadian itu langsung melihat ke arah Amy. Charlie yang melihat itu langsung meminta kepada temannya untuk membesarkan suara musik. Sedangkan itu David yang sedang bekerja merasa terganggu oleh suara musik dari luar. Ia pun mulai membesarkan suara musiknya juga. Kemudian setelah Charlie dan teman-temannya selesai bekerja, salah satu temannya itu melihat mesin mobil yang dimiliki David. Lalu Amy melihat Charlie dari jendela rumahnya dan ia pun menyadari. Kemudian David melihat itu dan Amy yang sedang ada di jendela pun langsung berbalik badan. Setelah para pekerja itu pulang, David pun pergi ke kota untuk menelpon kliennya. Saat di perjalanan, David bertemu lagi dengan sekelompok laki-laki itu. Kemudian pengemudi mobil Charlie meminta David untuk mendahului mobilnya. Saat David mendahului, ia hampir terkena batang pohon yang besar sedang diangkut oleh mobil. Namun untungnya ia dapat menghindari batang pohon tersebut. Sesampainya di kota, David langsung menelpon temannya dan menjelaskan jika di kota tersebut tidak ada sinyal dan teleponnya pun terputus. Saat menunggu mobilnya diperbaiki,
David duduk di tanah karena merasa frustasi. Kemudian ia pun melihat Janice, anak dari pelatih, bertemu dan langsung menyapa Jeremy dan anjingnya. Tak lama dari itu, kakaknya datang menghampirinya dan mengatakan jika ia harus menjauhi Janice, kemudian ia ditampar oleh kakaknya itu. Di sisi lain, David yang memperhatikan kejadian itu merasa ada yang salah dengan kakak beradik itu. Lalu mekanik yang memperbaiki mobilnya pun datang dan memberitahukan jika mobilnya David sudah selesai diperbaiki. Setelahnya David pun langsung pergi ke bar dan memesan sebuah minuman. Saat menunggu pesanannya, ia berkenalan dengan polisi kota itu kemudian membicarakan bola. Polisi itu juga mengajak David untuk menonton pertandingan yang akan diadakan di kota itu. David pun menjawab jika ia akan menontonnya dengan istrinya di hari libur. Setelah ia menghabiskan minumannya, ia pun langsung membayar dan meninggalkan bar tersebut. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah gereja dan terdapat pastor yang sedang memimpin ibadah saat itu. Kemudian saat semua orang yang berada di gereja itu sedang berdoa, tiba-tiba David keluar dari gereja dan tidur di mobilnya. Charlie pun menghampiri David dan bertanya mengapa ia keluar saat sedang berdoa. Kemudian David berkata jika ia tidak mempercayai agama. Charlie yang mendengar jawaban David pun sangat tidak setuju. Namun David sangat mempercayai salah satu kutipan dari Alkitab, jika seseorang pria tidak boleh mengganggu istri tetangganya. Kemudian Charlie pun menjawab bagaimana jika istri tetangganya itu yang menggodainya. Setelah berkata seperti itu, Charlie pun langsung pergi. Kemudian adegan selanjutnya saat Amy sedang berada di sebuah pesta. Ia berkumpul dengan teman-temannya saat ia berusia 15 tahun. Mereka bertanya kepada Amy mengapa ia terlihat sangat berbeda dan tidak berkumpul lagi dengan mereka setelah kembali. Lalu Amy pun menjawab jika ia setiap harinya sibuk membetulkan rumah ayahnya itu. Saat Amy sedang berbincang dengan teman-temannya, David pun datang menghampiri istrinya. Kemudian Charlie dan teman-temannya pun baru datang di pesta itu. Charlie menghampiri salah satu teman Amy yang sedang hamil. Wanita itu merupakan istri dari temannya. Setelah itu Jeremy pun datang dan menyapa Janice. Kemudian dengan malu-malu Janice pun menjawab sapaan Jeremy. Lalu pelatih itu melihat anaknya didekati oleh Jeremy, langsung memukul Jeremy dari belakang. Amy yang melihat kejadian itu meminta pelatih untuk menghentikan pukulannya. Charlie dan Jeremy pun langsung membantu untuk memisahkan Amy dan pelatih itu. Setelah perdebatan itu, Amy pun langsung menuju mobilnya. David yang mengikuti istrinya itu meminta ia untuk mengontrol diri dan tidak terlibat dalam suatu masalah. Lalu Amy pun menjawab jika ia hanya tidak suka melihat Jeremy yang selalu dibully. Saat hari sudah malam, Amy sedang menonton sebuah film di TV dan David ingin mengganti baju. Saat David membuka lemarinya, ia dikagetkan dengan kucing peliharaannya yang sudah mati dan tergantung di dalam lemari. Amy yang melihat David terduduk kembali dengan raut muka yang ketakutan, dirinya pun langsung membuka lemari dan melihat kucing kesayangannya itu mati. Ia pun langsung menangis histeris. Amy yang masih tidak percaya akan apa yang telah terjadi, tiba-tiba ia membuka salah satu lantai di rumahnya. Ternyata terdapat peninggalan pistol ayahnya yang disembunyikan di lantai tersebut. Pada keesokan harinya, Amy meminta kepada David untuk menemukan siapa yang telah membunuh kucingnya itu. David pun menuruti permintaan istrinya. Kemudian ia meminta Charlie dan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah dan membantunya membuka sebuah jebakan untuk beruang. Kemudian saat mereka sedang membantu David, Amy datang dengan membawakan mereka minuman. Lalu Amy pun bercerita jika kucingnya itu mati dan tergantung di lemarinya. Ia pun bertanya apakah mereka melihat siapa yang telah membunuh kucingnya itu. Namun mereka semua menjawab tidak melihatnya. Kemudian Charlie pun mengajak David untuk berburu pada esok hari. Lalu David pun menerima ajakan Charlie itu. Pada keesokan harinya David pun berangkat dengan sekelompok laki-laki itu kecuali Charlie. Ia berkata jika akan menyusul mereka. Di sisi lain, Amy terlihat sedang jogging. Sedangkan David dan sekelompok laki-laki itu sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian David pun masih menyinggung mengenai kematian kucingnya. Lalu Charlie menjawab jika itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian saat sedang berburu, David ditinggalkan sendirian oleh kelompok laki-laki itu.
Saat ia mencoba mencari teman-temannya, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang hampir mengenainya dan disusul oleh loncatan seekor rusa. Tak lama dari itu, 2 orang dari kelompok laki-laki itu melihat David dan bertanya apakah ia melihat rusa, tetapi David malah bilang tidak. Di sisi lain, saat Amy selesai membersihkan badan setelah berolahraga, tiba-tiba ada ketukan pintu. Saat ia membuka pintunya, ternyata yang datang adalah Charlie. David saat itu masih berburu di hutan. Amy meminta Charlie untuk pergi, namun Charlie menolak dan memaksa masuk ke dalam rumah. Lalu Charlie pun langsung duduk di sofa ruang tengahnya. Amy pun bertanya apa yang ia inginkan. Kemudian Charlie langsung mendorong Amy ke tembok dan langsung memperkaosnya. Saat Charlie memperkaos Amy, tiba-tiba temannya Charlie datang dan membunyikan piringan hitam, lalu memperkaos Amy juga. Amy meminta tolong kepada Charlie, namun ia tidak memperdulikannya. Setelah mereka memperkaos Amy, mereka meninggalkan Amy yang menangis di lantai. Di sisi lain, David sedang meminta bantuan untuk memberinya tumpangan pulang. Tiba-tiba polisi menghampiri dan memeriksanya dikarenakan ia membawa sebuah senapan lalu memberikannya tumpangan. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sedang menangis dan langsung bercerita jika ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun Amy seperti tidak memperdulikan, ia pun marah kepada istrinya. Lalu ia melihat keadaan istrinya sedang tidak baik, langsung memeluknya dan menenangkannya. Kemudian Amy meminta untuk pergi dari kota ini, namun David menolaknya. Kemudian pada keesokan harinya, David memecat Charlie dan teman-temannya. David berkata jika ia dan teman-temannya tidak bekerja dengan baik. Lalu David pun memberikan upah mereka dan mereka pun langsung pergi. Kemudian saat hari sudah petang, Amy dan suaminya pergi menonton klub sepak bola sekolah SMA-nya yang sedang bertanding. Di sisi lain, Janice menghampiri Jeremy dan mengajaknya untuk pergi. Namun Jeremy tetap diam hingga akhirnya ia mau ikut Janice pergi. Kemudian di bangku penonton saat Charlie dan teman-temannya baru datang, ia melihat ke arah Amy dan suaminya duduk. Lalu Amy pun merasa tidak nyaman akan kehadiran Charlie karena teringat akan kejadian yang menimpanya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Janice yang berada di ruang ganti bersama Jeremy. Sedangkan itu ayahnya mencari keberadaan anaknya itu. Ia bertanya kepada temannya hingga salah satu temannya memberitahu jika ia melihat Janice dan Jeremy mengobrol. Ayahnya pun langsung berlari untuk mencari Janice. Di sisi lain, Amy yang sudah tidak nyaman karena terus diperhatikan oleh Charlie meminta kepada suaminya untuk meninggalkan tempat pertandingan. Kemudian pelatih mencari anaknya ke lapangan basket. Jeremy yang mendengar suara teriakan pelatih langsung mendekap mulut Janice sampai ia kesusahan bernapas hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian dikarenakan ayahnya tidak menemukan Janice, ia pun meminta bantuan untuk mencari anaknya itu. Di sisi lain, saat Amy dan suaminya sedang dalam perjalanan pulang, David mengkhawatirkan keadaan istrinya. Namun tiba-tiba saat berbicara dengan Amy, David menabrak sesuatu. Kemudian ia pun langsung berhenti dan memeriksa apa yang telah ia tabrak. Usut punya usut, ternyata ia menabrak Jeremy. Jeremy mengalami patah tulang, lalu David langsung menelpon ambulans dan membawanya ke rumah. Sementara itu di arena pertandingan, pelatih bersama Charlie dan teman-temannya mengetahui keberadaan Jeremy melalui saluran radio yang berada di mobilnya. Mereka pun langsung menuju ke rumah Amy untuk menangkap Jeremy. Sesampainya di rumah Amy, mereka berbicara dengan baik jika mereka mencari Jeremy. Namun David menolak untuk membiarkan Jeremy keluar. Akhirnya mereka pun mencoba memaksa masuk ke rumah Amy dengan merusak pintu dan jendela rumahnya. Kemudian saat mereka sedang merusak rumah Amy, tiba-tiba polisi pun datang dan berbicara kepada kelompok laki-laki itu jika tidak boleh melakukan seperti itu. Kemudian polisi pun mencoba berbicara lagi, namun tetap sama David tidak mau membuka pintu rumahnya. Hingga akhirnya pelatih kehilangan kesabaran dan langsung menembak polisi tersebut. Kemudian Amy dan David pun berpencar untuk mengunci semua pintu dan jendela yang berada di rumahnya. Lalu mereka juga mengamankan Jeremy saat rumahnya sudah mulai diserang oleh sekelompok laki-laki itu.
Setelahnya mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Saat David sedang menyiapkan senjata, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara ledakan yang ternyata mobilnya ditembak hingga akhirnya terbakar. Lalu salah satu dari mereka berhasil membuka jendela. David yang melihat itu langsung memaku tangannya. Di sisi lain rumahnya, tirai jendela sudah terbakar. Ia pun bergegas menyiramkannya dengan air. Kemudian di arah jendela yang lain, pelatih menembakkan peluru ke arahnya. David pun menyiramkan minyak goreng yang telah ia siapkan tadi. Lalu di tengah-tengah keadaan yang sudah memburuk, David menyetel piringan hitam. Charlie yang mendengar itu langsung geram dan menabrak rumahnya dengan mobil. Kemudian David pun langsung memeriksa keadaan Amy. Di sisi lain, ada salah satu dari kelompok laki-laki itu melihat Amy yang sedang menembak dari jendela. David yang melihat Amy pun langsung menariknya menjauh dari jendela itu. David pun menenangkan Amy lalu turun kembali meninggalkannya. Sedangkan laki-laki yang melihat Amy sudah membakar garasi rumah Amy. Kemudian saat David sudah di bawah, ternyata tembok rumahnya jebol dan ia pun bersembunyi di balik tembok. Lalu pelatih itu mendekat sambil membawa senapan. Dengan sigap David langsung mengarahkan tembakannya ke arah pelatih dan langsung merebutnya. Sementara itu Norman memanjat melalui jendela untuk menangkap Amy dan Amy pun berteriak. David dan Charlie yang berada di bawah langsung menghampiri Amy dan melihat Amy yang sudah disekap oleh Norman. David menjauhkan Norman dari istrinya. Norman yang ingin memperkaos Amy langsung ditodongkan senapan oleh Charlie. Norman pun langsung mengarahkan pistolnya kepada Charlie. Kemudian Charlie meminta kepada temannya itu untuk menaruh senjata dan mereka pun menaruh senjatanya. Saat melihat peluang, Amy langsung menembakkan senapan ke arah Norman sampai meninggoy. Kemudian David memukul Charlie lalu mereka pun berkelahi. Kemudian dari belakang Amy menodongkan senjata. Namun Charlie berkata jika senapan itu kosong. Ketika Charlie sedang berbicara, tiba-tiba suaminya melemparkan jebakan beruang ke leher Charlie hingga akhirnya ia pun meninggal di depan matanya. Setelah itu, akhir dari cerita ini, semua laki-laki yang menyerang rumah itu terbunuh oleh David serta garasinya pun hangus terbakar. Rumah masa kecil yang diharapkan bisa membuat kenangan indah yang baru malah berujung tragis. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.